Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini tentunya kita boleh bertemu. Ya walaupun belum bisa secara tatap muka, secara langsung, tetapi tentunya ketika kita boleh bersama-sama beribadah hari ini, kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita masih bersyukur berarti diberikan kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil satu tema, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu, bagaimana firman Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebenaran firman Allah itu memberikan kelepasan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan itu memberikan sukacita buat kita. Tentunya ketika kita perhatikan, kita melihat bagaimana orang Kristen, ketika kita perhatikan orang Kristen itu kok nikmat sekali. Kata kuncinya adalah ketika kita pengen menikmati hidup kekristenan kita, kita menjadi pelaku dan menuruti kebenaran firman Tuhan. Baik, saat ini kita belajar bagaimana caranya supaya kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu boleh menjadi kekuatan buat kita, boleh menjadi sukacita buat kita, boleh menjadi kebahagiaan buat kita. Di sana di Alkitab ini dijelaskan bahwa berbahagialah buat kita yang kita benar-benar di situ tetap untuk barang siapa meneliti hukum. Di sana dikatakan kata yang pertama, barang siapa yang meneliti hukum. Hukum yang apa? Di sana dikatakan hukum yang sempurna. Hukum yang apa? Di sana dikatakan hukum yang memerdekakan. Ketika kita melihat kata kunci yang pertama disebutkan, tetapi barang siapa. Tetapi barang siapa, itu kata awal di ayat yang ke-25. Tetapi ayat yang ke-25 ini diakhiri dengan barang siapa yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dia itu akan berbahagia. Disebutkan di sana melakukan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mereka akan berbahagia karena apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan, barang siapa yang berbahagia, siapa saja yang akan berbahagia. Di situ dikatakan ada kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita, ada satu kebenaran yang Tuhan tancapkan dalam kehidupan kita, dan itu membawa kebahagiaan. Tetapi saudara, kata kuncinya sekarang kita mau cari bagaimana supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana supaya apa yang Tuhan sudah berikan itu bermanfaat buat kita. Di sana dikatakan barang siapa yang meneliti. Kata kunci pertama meneliti. Kita lihat saudara. Kata meneliti itu bicara apa? Dia meneliti apa? Meneliti kebenaran. Meneliti apa? Meneliti hukum. Hukum yang seperti apa? Hukum yang sempurna. Hukum yang apa? Hukum yang memerdekakan. Berarti kebenaran firman Tuhan itu kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh, disebutkan di sana barang siapa yang meneliti. Saya lebih terpakai dengan bahasa kita sehari-hari, dikatakan seperti ini. Barang siapa yang bergumul, barang siapa yang menggumuli, barang siapa yang menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Siapapun yang menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, ingat, kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu adalah kebenaran yang sempurna. Kebenaran yang luar biasa. Saudara, saya sampai saat ini memiliki keyakinan penuh bahwa Alkitab itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak,
yang tidak bisa diganggu gugat. Bahkan ketika saya perhatikan di situ istimewanya, kebenaran ini menjadi berkat yang istimewa buat saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang seperti apa? Kalau di sana dikatakan kebenaran firman Tuhan itu adalah hukum. Kata hukum itu bicara apa? Peraturan. Kata hukum bicara tentang apa? Hukum itu perintah yang itu harus dilakukan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sana dikatakan hukum yang apa? Hukum yang sempurna. Kita belajar hukum yang diberikan Kristus buat kita. Hukum yang sempurna. Hukum yang berbeda dengan yang dunia berikan. Kita bersyukur hukum yang Tuhan berikan kepada kita itu hukum yang sangat luar biasa. Yang berbeda dengan dunia ini. Hukum yang sampai saat ini saya pegang dengan penuh. Apa yang menjadi perintah Kristus itu menjadi kekuatan buat saya. Karena apa? Hukum itu sempurna, saudara. Tidak ada kebenaran yang seperti Alkitab. Kebenaran lain mungkin ketika kita perhatikan banyak ajaran-ajaran, tetapi kesempurnaan ajaran itu saya perhatikan. Ajaran Kristus itu luar biasa. Diberikan kepada kita luar biasa. Ajaran Kristus itu memberikan pedoman yang luar biasa buat kita. Menjadi teladan yang luar biasa buat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keteladanan Kristus, perintah Kristus, hukum Kristus yang diberikan kepada kita itu adalah hukum yang sempurna. Karena apa? Hukum Kristus yang diberikan kepada kita adalah hukum. Kita lihat, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan utama. Yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum apa, saudara? Hukum yang sempurna. Saya menemukan hukum yang sangat luar biasa. Saudaraku yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu diberikan kepada kita sebagai satu hukum, sebagai satu perintah, sebagai peraturan yang sempurna. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran bukan hanya sempurna, tetapi Alkitab katakan kebenaran itu adalah kebenaran yang memberi kemerdekaan. Kebenaran yang memerdekakan. Kenapa saya katakan? Kenapa Alkitab katakan kebenaran di dalam hukum dalam Kristus itu adalah hukum yang memerdekakan. Ketika kita ikuti hukumnya Tuhan, ketika kita ikuti peraturannya Tuhan, apa yang terjadi? Di situ kita menjadi pribadi yang lepas. Di situ kita menjadi pribadi yang los. Di situ kita menjadi pribadi yang merdeka. Karena apa? Kita tidak tertekan. Bapak Ibu, kalau ajaran lain mungkin berkata ketika kamu dipukul sebisa-bisa mungkin kamu jangan mukul, tapi kalau kamu mukul, pukullah 1 kali. Aduh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak pernah katakan itu. Doakan orang yang jahat kepada engkau. Bawa mereka dalam doa. Ini kalau kita bisa lakukan, kita merdeka Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tidak dikuasai, tidak dihantui oleh kedengkian. Kita merdeka. Ketika situasi yang seperti ini kita diajarkan bagaimana kita tetap dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini kita diajarkan untuk dekat dengan Tuhan. Ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, kita merdeka Bapak Ibu Saudara. Jadi pada kesempatan ini kita melihat kenapa kita harus bergumul, kenapa kita harus bergulat, kenapa kita harus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, kita harus bergumul dan menghidupi firman Tuhan karena kebenaran firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan. Kalau kita ingin hidup kita menikmati damai sejahtera, ayo bulati kebenaran firman Tuhan. Benar-benar itu kita rasakan ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, tangkap itu. Dan kita masukkan dalam sanubari kita. Kita kunyah lagi, kita olah lagi. Setiap hari kita bisa keluar dalam hidup kita. Dan itu membentuk karakter kita. Dan itulah yang menjadikan
ketika kita menggumuli kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu bisa membahagiakan. Bapak Ibu, kata kunci yang pertama, mari kita menggulati atau menggumuli atau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Meneliti senantiasa. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan semakin kita dalam, kita mendapatkan hukum yang betul-betul sempurna. Ketika kita semakin dalam tentang kebenaran firman Tuhan, kita semakin merasakan aku dimerdekakan ketika aku bisa melakukan ini. Sehingga Bapak Ibu, poin yang pertama, mari kalau kita pengen, kenapa Alkitab itu bisa memerdekakan kita? Ketika kita bisa meneliti, ketika kita bisa menggumuli, ketika kita bisa menghidupi, ketika kita bisa mempelajari, di situ ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Ayo terus bergumul, ayo terus bergulat, ayo terus berkehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan di sana bukan hanya meneliti, tetapi Alkitab itu katakan dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh melakukan. Saudara, di sana saya ingin garis bawahi, kalau yang pertama tadi kita menghidupi, menggumuli, ya, dan benar-benar kita meneliti kebenaran firman Tuhan, kita merasakan kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar kita dengar terus kita buang, tidak, tetapi betul-betul kita masukkan dalam hati kita, membentuk karakter kita, di situ terus kita gulati, kita gumuli, dan itu menjadi berkat buat kita. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Itu betul-betul kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Di sana dikatakan dengan tekun, sungguh-sungguh melakukan. Kata kuncinya adalah mari bukan hanya kita mengenyam menjadi orang yang berteori tentang kebenaran firman Tuhan, jangan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu betul-betul kita hidupi dan betul-betul kita lakukan dalam setiap hidup kita, dalam setiap langkah kita. Ketika kita bisa melakukan itu, di sana dikatakan, perintah firman Tuhan dikatakan, ketika kita bisa melakukannya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Melakukannya dengan tekun. Kata tekun, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata tekun ini artinya kita dengan bisa melakukannya itu terus menerus, dengan tiada berhenti, terus menerus, ada tantangan yang seperti apapun, terus menerus melakukan. Itulah yang namanya tekun. Ketika hari ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita mengikuti kebenaran firman Tuhan terus menerus, kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, seminggu 3 kali. Ketika kita tangkap itu, saudaraku yang terkasih Tuhan, kita melakukan itu dengan tekun. Biarpun tidak ada pendeta, biarpun tidak ada majelis, biarpun tidak ada teman yang lain, tetapi ketika aku tekun melakukan, aku bisa bahagia. Bapak Ibu, di situ disebutkan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu bicara tentang apa? Ketika kita melakukan tidak berpura-pura, tidak kamuflase, tidak, tetapi dengan sungguh-sungguh. Bukan karena mungkin aku dilihat oleh pribadi itu aku melakukan, tidak, saudara. Tetapi ketika kita melakukan itu memang keluar dari hati kita dan kita munculkan dalam hidup kita, dan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah kata sungguh-sungguh. Jadi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu memang keluar dari dasar hati kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan, ayo kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tekun, terus menerus. Tantangan seperti apapun, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika situasi yang tidak mungkin dikatakan di sana, ayo bersungguh-sungguh. Ketika kita bisa bersungguh-sungguh, saya yakin Alkitab katakan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mungkin tidak banyak kita dengar dalam 1 minggu, karena kita sangat dibatasi oleh durasi waktu. Tetapi yang sedikit ini saya minta, saya berharap kita bisa betul-betul menangkap. Bahkan hari ini saya ingin kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara itu betul-betul membangun saudara.
Di tengah-tengah situasi yang saat ini mungkin tidak bisa membawa kita kebahagiaan, tidak bisa memberikan kita kebahagiaan, tetapi Alkitab hari ini berikan kebahagiaan kepada kita. Bahwa kita ketika kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu kita gumuli bersama-sama, kita hidupi bersama-sama. Dan kita lakukan dengan tekun, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah ketidakmungkinan aku tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Oh, saya yakin saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahagia, damai sejahtera, sukacita itu ada pada kita. Karena apa? Dalam kebenaran firman Tuhan, di situ Allah bertahta atas kita. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan memberi kebahagiaan kepada kita. Ketika kita gumuli, ketika kita hidupi, ketika kita lakukan, ketika kita lakukan dengan tekun, ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin ada berkat istimewa yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Untuk itu, mari saya ajak setiap kita di tengah situasi seperti ini, kita tetap setia, kita tetap tekun. Sebab Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia adalah satu pribadi yang setia. Mari kita belajar setia dengan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah tantangan. Mari sembari kita terus berdoa di hadapan Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan segera mengentaskan masalah kita ini dan kita boleh kembali lagi. Tentunya saudara dan saya sudah rindu untuk kembali beribadah dan kita bergumul bersama-sama. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya berkat ini boleh menjadi berkat buat kita, menjadi sukacita buat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau hari ini kami diberkati kebenaran firman Tuhan, bahwa kebenaran Allah itu, firman Allah itu benar-benar menjadi kebahagiaan buat kami, memberi kebahagiaan buat kami. Kata kuncinya adalah kami harus bergumul, kami harus menggulati, kami harus menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya menghidupi, menggulati dan menggumuli, tetapi kebenaran firman Tuhan itu kami lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Untuk itu Bapa, kami rindu ketika di tengah-tengah tantangan ini kami boleh tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, melakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Sehingga Bapa, kebahagiaan itu boleh ada pada kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami hari ini. Bapa, kebenaran firman Tuhan kami hentikan sampai sekian. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga yang ada hari ini. Setiap mereka yang hari ini tersimpuh, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Ketika hari ini mereka dalam pergumulan, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, apapun pergumulannya hari ini, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kami. Janji Tuhan itu memerdekakan kami. Dan hari ini kami diberkati dengan kemerdekaan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Hari ini kami serahkan seluruh anggota keluarga yang ada, seluruh sidang jemaat yang ada. Kiranya berkat-Mu Kau berikan kepada setiap kami semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baiklah, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baiklah, kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidup, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita bertekun di dalam hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.